Perkenalkan, saya Novi Tridia Lista Wulandari, biasanya saya dipanggil dengan Novi. Saat ini saya diberi kepercayaan memegang amanah sebagai Head of Corporate University di Adira Finance. Seperti yang kita tahu, yang 3 tahun terakhir ini bukan situasi yang mudah bagi semua industri menurut saya. Terutama di industri keuangan non-bank, salah satunya adalah Adira Finance. Di tahun 2020, kita mungkin masih ingat ya Bapak Ibu, bulan Maret 2020 lockdown diberlakukan di seluruh Indonesia. Setelah itu bisnis kami cukup terdampak, hampir 40% sisanya. Jadi kalau ini bukan turun 40%, tapi sisanya adalah hanya tinggal 40%. Perlahan-lahan di akhir tahun sebetulnya kondisi sudah agak mulai membaik. Tetapi kita juga tahu di tahun 2021 COVID Delta mulai masuk ke Indonesia. Beberapa titik mulai dibatasi, kami juga tidak bisa leluasa bergerak lagi. Konsumen kami juga mulai mengalami kesulitan dalam pembayaran, sehingga apa yang kami targetkan di tahun 2021 yang seharusnya kami berpikir ini bisa jauh lebih baik menjadi tidak terjadi gitu. Menjadi ada hambatan di sana. Pada saat akhir 2021 kami melihat bahwa 2022 ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Tetapi ternyata di awal-awal tahun, salah satu masalah di industri otomotif itu adalah terjadi kelangkaan di chip semikonduktor yang mengakibatkan beberapa stok fast moving itu menjadi tidak ada di pasar. Sebagai industri yang menjadi second layer dari industri otomotif, ini juga sangat memukul untuk Adira Finance. Sehingga memang akhirnya di akhir semester 1 kami manajemen melakukan beberapa aktivitas yang membuat kami tetap harus bisa bertahan untuk mendapatkan bisnis yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa digital disruption itu sangat-sangat besar Bapak Ibu. Boleh next slide Pak Wicak. Nah, kita melihat bahwa terjadi perubahan pola, baik pola belanja, kemudian pola interaksi antara konsumen dengan industri. Apakah ini berpengaruh terhadap Adira Finance? Ya, adoption digital ini membuat pola kami berinteraksi dengan konsumen dan calon konsumen itu menjadi berubah. Contoh adalah kalau zaman dahulu kita selalu berpikir bahwa bahwa konsumen kita adalah melakukan pembayaran itu harus ke channel atau ke kantor cabang kami yang terdekat. Tapi dengan adanya digital adoption ini, pembayaran cicilan, pembayaran angsuran itu bisa dilakukan melalui channel digital kami yang memang sudah disiapkan jauh sebelum pandemi terjadi, yaitu melalui salah satu channel digital kami yaitu Adiraku. Yang lain adalah mungkin dulu kita berpikir bahwa penjualan otomotif hanya bisa dilakukan apabila kita bekerjasama dengan pihak ketiga. Tapi ternyata tahun 2018 kami sudah mulai punya platform juga untuk channel digital kami dan terjadi pembelian atau terjadi transaksi di sana. Yang saya garis bawahi dari dua kondisi ini adalah satu, bahwa uncertainty itu menjadi teman akhirnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digitalization itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dengan dua hal tersebut, apa yang harus kita lakukan sebagai HR gitu? Apa tantangannya dan apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal Bapak Ibu yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyebutnya the new way of working. Yang kedua adalah the new way of learning. Dan yang ketiga adalah the new way of collaboration. Saya akan bahas secara global satu persatu. Yang dimaksud dengan the new way of working, sebenarnya kita juga tahu sebelum pandemi semua orang akan bekerja itu di kantor gitu ya. Tetapi after pandemi, Adira menerapkan 2 hal. Satu adalah kita punya pola WFH dan WFO berdasarkan level PPKM. Jadi kalau satu daerah menerapkan naik ke level 3 gitu, maka kita juga tahu hanya akan ada 25% yang akan ada di kantor. PPKM level 2 hanya akan ada 50% yang ada di kantor. Di sisi lain, kami juga menerapkan WFH permanen untuk divisi-divisi tertentu. Memang tidak di semua divisi, tetapi hanya di divisi-divisi tertentu, jabatan-jabatan tertentu, dan level-level tertentu. Next slide Pak Wicak. Kenapa kita lakukan ini? Ada beberapa hal yang mendasari Bapak Ibu. Dalam kondisi kemarin COVID gitu ya, kita tahu bahwa OPEX kita mau tidak mau harus ditekan. Kalau tidak, NPAT kita juga pasti akan semakin drop. Nah, salah satu cara kita menekan adalah dengan cara WFA
WFH reguler atau WFH versus WFO. Kenapa? Karena ini cukup efektif Bapak Ibu untuk kemudian menekan atau melakukan efisiensi terhadap OPEX terkait dengan maintenance gedung ataupun biaya sewa gedung. Yang kedua adalah kita juga tahu bahwa demografi karyawan kita itu makin lama makin banyak millennials. Nah, Bapak Ibu mungkin juga mengalami hal yang sama gitu ya. Teman-teman millennials itu kalau rekrutmen suka tanya, ini WFO full atau ini WFH full atau gimana ya gitu. Dan beberapa case itu menunjukkan bahwa begitu kita bilang ini WFO full, mereka menolak gitu. Sehingga salah satu yang kita lakukan kenapa ada dua opsi ini adalah untuk menarik atau meng-attract talent-talent terbaik di luar sana untuk bisa masuk di Adira Finance gitu. Yang karena kita tahu lah ya, milenial itu kan balance of life itu menjadi salah satu syarat gitu ya, jadi salah satu habit, jadi salah satu lifestyle gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan benchmark terhadap beberapa perusahaan yang sudah melakukan WFH reguler sebelumnya. Dan kita bisa menemukan bahwa selama memang jabatannya itu pas, monitoringnya benar, performance manajemennya oke, maka ini bisa menaikkan produktivitas antara 10 sampai dengan 15%. Dan yang terakhir, pandemi juga mengajarkan kita untuk kemudian harus menerima digitalization sebagai bagian dari hidup. Sehingga ini juga menjadi salah satu cara kita untuk men-speed up digital culture di Adira Finance. Sekarang pertanyaannya adalah gini, tadi saya mendengar bahwa salah satu yang membuat kita tugasnya HR itu adalah bagaimana karyawan itu happy gitu ya dalam bekerja. Nah, itu yang kita yakini, yang kita percaya di Adira Finance. Sehingga di dalam kita melakukan proses WFH dan WFO tersebut gitu ya, tidak semua WFH itu menyenangkan katanya gitu. Jadi beberapa itu malah terkendala dengan proses WFH. Atau sebaliknya gitu, kalau WFO itu ada yang bilang, aduh macet deh di jalan dan segala macam. Sehingga dari tahun 2019 kita mulai meluncurkan satu program yang namanya AHA Program atau kita sebut dengan Adira Happiness Program. Sebetulnya program ini diluncurkan untuk apa? Program ini diluncurkan karena kita percaya karyawan yang happy itu akan menjadi produktif. Gitu ya. Jadi kita percaya bahwa karyawan yang happy itu akan jauh lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang paling kita percaya adalah gini, kita di 2019 mencanangkan customer centric sebagai salah satu strategi bisnis Adira Finance. Nah, customer centric ini tidak akan terjadi kalau customer tidak happy berinteraksi dengan kami, dengan Adira Finance. Nah, siapa sih representatifnya? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah employee. Sehingga untuk kami bisa mendapatkan customer happy berhubungan dengan kita, kami harus memastikan bahwa seluruh karyawan itu bisa happy dengan pekerjaannya. Nah, tidak mudah untuk satu organisasi dengan 21.000 karyawan. Itu kenapa kami di dalam melakukan program ini ada yang kita sebut dengan Duta AHA dan AHA Bosku. Teman-teman ini adalah teman-teman leader, baik mereka ada di kantor pusat maupun di kantor cabang. Nah, teman-teman ini yang kemudian menggerakkan AHA program ini menjadi salah satu lifestyle, menjadi habit di Adira Finance. Kenapa teman-teman leader ini yang kami ambil Bapak Ibu terkait dengan Duta AHA dan AHA Bosku? Karena kami juga yakin seorang karyawan akan happy kalau supervisornya happy. Jadi kalau kita mau bikin happy customer, maka yang kita lakukan adalah membuat karyawan kita happy. Bagaimana karyawan kita happy? Pastikan leadernya happy terlebih dahulu. Sehingga kami membuat change agent, kita sebut dengan Duta AHA, kita sebut dengan AHA Bosku, menjadi representatif dari program AHA tersebut. Kami juga menyediakan satu platform digital yang kami sebut dengan nama Kongko gitu. Dan seperti namanya, platform digital ini adalah untuk mengakomodir teman-teman Duta AHA, AHA Bosku dan seluruh Gardira. Gardira itu adalah sebutan untuk employee kami untuk kemudian bisa sharing, bisa berbagi dengan seluruh aktivitas yang mereka lakukan di tempat kerjanya masing-masing. Nah, di tahapan kedua, kita punya juga cara baru dari sisi melakukan delivery training atau learning gitu. Di dalam delivery learning dan atau training ini kita membangun learning ecosystem di mana kekuatannya adalah digitalisasi dan faculty member. Faculty member ini adalah teman-teman leader yang kami minta untuk berperan dalam melakukan proses learning ataupun training. Nah, yang terakhir adalah the way of collaboration gitu. Bagaimana kami membangun kolaborasi. Kalau dulu kita berpikir bahwa kolaborasi hanya dengan teman-teman dalam satu unit terdekat, tapi sekarang dengan pandemi kita tahu bahwa kolaborasi bisa dilakukan dengan siapapun di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir,
Karena kita tahu kita menjangkau ke semua pihak dan ke banyak tempat, maka digitalization menjadi syarat penting. Itu kenapa HR membuat seluruh proses kami itu menjadi digital gitu ya. Seluruh proses workflow akan didukung dengan HRIS atau SAP dan seluruh proses learning dibantu dengan digital learning.